wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang pendengar TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita umat Islam pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, kata Allah, pasti kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita pelajari syarat rukunnya dan yang membatalkan puasa, supaya puasa kita, ibadah kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'asr. Berapa banyak nanti umatku yang melaksanakan ibadah puasa hanya menahan tidak makan dan tidak minum saja, menahan lapar dan haus saja. Tidak ada bekas puasa kita yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ada di situ disunahkan kepada kita memperbanyak ibadah sunat. Salah satunya yang telah kebiasaan kepada kita, yang tidak ada ibadah itu di bulan yang lain, yaitu melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, pada malam bulan suci Ramadan. Kami daripada MPU Kabupaten Aceh Tenggara menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh Tenggara untuk melaksanakan sholat tarawih hendaknya 20 rakaat sesuai dengan hadis yang berbunyi, fa'alaikum bisunati wassunati khulafa'ir rasyidin mahdiyin ud'u 'alaiha binawajidin wa iyyakum mahdati umuri wa in kana bid'atid dhalalah. Artinya hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah pada khalifah yang bijak dan yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-ada, karena setiapnya itu bid'ah
bid'ah itu adalah sesat. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah salat tarawih bahwa itu terjadinya pada masa Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan 20 rakaat. Mengapa dibilang itu tarawih salat? Karena tarawih artinya istirahat, banyak istirahat. Kalau seandainya 8 rakaat saudara laksanakan, berarti istirahatnya cuma 1 kali, belum dikatakan tarawih banyak istirahat. Karena lafaz tarawih itu maknanya banyak istirahat. Oleh sebab itu sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh Tenggara supaya melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, di dalam melaksanakan sholat tarawih hendaknya kita meresapi, memaknai makna kita dalam ibadah itu. Dengan arti lain, itu melaksanakan sholat tarawih itu jangan terlalu cepat, tidak ada tumakninahnya, tidak ada dianjurkan di dalam aturan Nabi ataupun syariat Islam dalam melaksanakan salat tarawih itu cepat-cepat. Cuman kita harus memperhatikan bacaan kita, tumakninah kita, supaya ibadah kita itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis di atas tadi yang diriwayatkan oleh Umar, diterima dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa namanya salat tarawih, yang namanya salat tarawih tidak ada 8 rakaat. Itu perlu digarisbawahi, bahwa yang namanya salat tarawih tidak ada 8 rakaat. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, marilah kita jaga anggota panca indera kita daripada membatalkan pahala-pahala puasa. Kita jaga, karena yang dikatakan puasa itu imsak, menahan diri. Menahan diri kalau pada lohat, imsak asal kita tahan baik daripada perkataan, apapun yang kita tahan pekerjaan kita, puasa namanya pada lohat. Cuman puasa pada syarak, menahan diri daripada yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hadirin sedang jamaah, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga mulut kita, tidak melaksanakan yang membatalkan pahala puasa. Jangan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa mulut kita khibah. Mata kita jaga jangan melihat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita jaga tidak mendengar yang tidak diridhoi, yang bisa membatalkan pahala puasa. Sebaiknya di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, sungguh-sungguh kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita itu la'allakum tattaqun, yang kita dapat pasti kamu itu mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebelum saya tutup ini, saya sebagai Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara menghimbau kepada masyarakat Aceh Tenggara, nanti di akhir bulan Ramadan, sekarang pun sudah bisa, di akhir bulan Ramadan nanti ada di situ kewajiban kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Fatwa MPU Aceh melalui ini kami sampaikan bahwa zakat fitrah wajib dibayar dengan makanan ta'am yang kita makan sehari-hari,
Dengan kata lain, di Aceh Tenggara wajib kita bayar dengan beras. Boleh kita bayar dengan uang berdasarkan pendapat Hambali, cuman dengan harga kurma kurang lebih 3,8 kilogram. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, di dalam kita beribadah tidak boleh di dalam kita mahali talbik namanya. Bagaimana talbik? Di dalam suatu masalah dua pendapat yang kita ambil. Bukannya hanya tidak boleh dengan uang, boleh dengan uang, berpegang kepada Hambali cuman dengan harga kurma. Nanti kalau seandainya kita keluarkan dengan uang, dengan harga beras, berdasarkan pendapat siapa yang kita pegang. Kita katakan pendapat Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh dihargakan. Kita bilang berpegang kepada pendapat Hambali, sedangkan pendapat Hambali boleh dengan harga, cuman dengan harga kurma 3,8, bukan dengan beras. Oleh sebab itu kalau dengan harga beras kita keluarkan, tidak sah menurut dua pendapat. Oleh sebab itu kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat Aceh Tenggara untuk mengeluarkan zakat fitrah nanti dengan makanan kita yang kita makan. Umumnya di Aceh Tenggara dengan beras kita bayar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.